Welcome home. Shalom, selamat pagi. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami dapat berada di tempat ini hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu Engkau. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Siapkan hati kami Tuhan untuk melawat lagi Engkau Tuhan. Kami percaya pujian kami di pagi hari ini hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara kita memuji Tuhan kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan.
ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, 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 oh. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan Yesus.
sucikan. yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kalau bukan karena kasih-Mu, lawatanmu, dan pengorbananmu, maka kami semua adalah sampah. Dan memang terlahir sampah. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau yang ada hanya hukuman. Tanpa Engkau, tanpa pengorbananmu, yang ada adalah kebinasaan kekal, yang mengerikan dan tidak bisa dibayangkan. Tetapi kasih-Mu juga sukar dibayangkan karena melampaui segala akal pikiran manusia. Mendekati peringatan akan pengorbanan-Mu 5 hari lagi, dan semakin dekat maka getaran itu kami rasakan, sapaan-Mu kami rasakan. Dan ketika Engkau mengendarai keledai masuk ke Yerusalem, maka bayangan akan mendekatnya kasih yang terbesar itu mengandung pesan, dan detak-detaknya didengar dan dirasakan orang percaya, terutama yang mengasihi Engkau. Dan setiap denyut dan bahkan tapak-tapak dari keledai itu yang Engkau tunggangi terdengar di mana-mana sampai berabad-abad. Dan setiap tapak dan setiap denyut dan setiap detak dari langkah-langkah keledai-Mu didengar dan dirasakan semua orang percaya, dan kami pun mendengarnya. Dan untuk kesekian kalinya, kalau kami kurang peka, ampuni kami, karena dunia terlalu bising untuk memperdengarkan suaranya. Ampuni anak-anak-Mu kalau tidak mendengar akan detak dari jantung-Mu dan derap langkah yang lembut dari tapak-tapak keledai-Mu. Tetapi hari ini kami mau mendengar di hari yang kudus, mendekati Jumat Agung, supaya kami mendengar akan kasih-Mu dan ketegasan-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biasanya perjamuan Tuhan, sakramen perjamuan Tuhan diadakan pada minggu pertama, tetapi pada bulan April ini tidak diselenggarakan pada tanggal 2 hari ini, oleh karena ada peringatan Jumat Agung, peringatan akan pengorbanannya yang besok kita akan peringati pada tanggal 7 hari Jumat April, sehingga perjamuannya diadakan pada tanggal 7 dan bukan pada tanggal 2 hari ini. Jadi disatukan atau dipusatkan besok hari Jumat kita berkumpul kembali untuk dalam perjamuan Tuhan. Mari di sini berkumpul lebih dekat, jangan jauh-jauh, mendekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi 5 hari lagi peristiwa menggetarkan itu kita peringati, dan lebih daripada sekedar peringatan karena getarannya meskipun itu 2000 tahun yang lampau sampai kepada minggu-minggu ini. Seperti doa saya tadi juga untuk mewakili doa saudara-saudara, makin peka kita juga makin merasakan apa yang Tuhan sedang kerjakan waktu 2000 tahun yang lampau, dan hasil dari pekerjaannya itu sawapnya sampai ke kita, sehingga kita pun mengikuti irama denyut dari jantung Tuhan, dan bahkan mengikuti tapak-tapak dari keledai yang Tuhan kendarai ketika beliau mau masuk ke Yerusalem, dan ada bayangan yang makin dekat akan salib yang semakin didekati. Pada saat dia mau masuk ke Yerusalem itu, peristiwa penyaliban sudah di depan mata saudara. Maka judul yang
kita mau lihat bersama-sama hands on the reins, yaitu tangan-tangan pada tali les itu, ya, tangannya Tuhan, tangan-tangan pada tali les itu, saudara, didasarkan dari Lukas pasal 19 mulai dari ayat 29 sampai dengan 40. Saya mencoba untuk melihat apa yang Tuhan getarkan di hati hambanya, itu juga seirama dengan yang hamba-hamba Tuhan yang lain yang terima. Saya mencoba untuk membuka YouTube untuk melihat bagaimana pendeta di Jerman, di gerejanya, baca apa coba. Saya kaget baru buka di YouTube salah satu aja gereja di Jerman. Bapak pendetanya baca apa ternyata sama dengan yang sudah saya siapkan mengenai Betfage. Saudara, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, berarti yang punya, saudara, itu yang punya. Ngomong begitu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jadi kalau lengkap, mengapa kamu lepaskan keledai saya? Karena yang ngomong adalah yang punya, ya. Terus jawabnya, kata mereka 2 orang itu, Tuhan memerlukannya. Terus mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Di versi Injil lain, anaknya dibawa, saudara. Jadi tidak sendirian, tapi anaknya ikut dibawa. Nah, jangan terlepas, jangan lalai, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terus beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu. Itu jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, itulah saudara yang kalau saudara perhatikan yang lalu apa, ketemek dan bukan derap kaki kuda. Masih ingat apa itu ketemek, yaitu tapak keledai pasar, keledai beban dan bukan derap kuda yang bising di telinga. Dan keledai pasar ini, keledai beban inilah yang Tuhan kehendaki untuk ditunggangi. Saudara, ini 5 hari menjelang Jumat Agung, kita harus pekakan apa jiwa Tuhan. Orang kalau makin cinta kepada seseorang, maka kemudian semakin berminat. Ada chemistry, ada grengnya, saudara, chemistry seperti strum. Sehingga tanpa cerita lengkap sekalipun tanggap. Ya, dengan orang yang dikasih. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mendekati saat-saat tanggal 7, besok 5 hari lagi menjelang kita perjamuan Tuhan. Cobalah saudara tangkap signal dari perasaannya Tuhan itu, denyut nadinya, denyut jantungnya, terutama ketemek itu saudara, plek, menggetarkan sekali.
tapak kaki keledai yang beliau kendarai makin dekat ke tempat nanti di mana dia waktu itu akan mengalami penangkapan dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Tapi atas kehendak beliau dengan rela. Saudara, inilah saat-saat di mana kita peringati bersama dan lebih daripada sekedar peringatan tanggal 2 April hari ini. Jiwanya Tuhan dan apa yang Tuhan rasakan dan kehendak-kehendaknya, kacamatanya Tuhan, saudara. Dia memandang apa, punya pikiran apa, lalu dikirimkan kepada kita. Dan kemudian muncullah judul tadi yaitu Hands on Reins, ya. Tangan-tangan, yaitu tangan-tangannya Tuhan pada tali las itu. Kendali penuh. Mari kita lihat bersama satu persatu. Yang pertama saudara, ada 4 hal. 1. Nah, tadi Tuhan utus berapa orang? 2 orang diutus. Kamu cari ya ke kampung yang itu. Di daerah Betfagi saudara. Nanti kamu ketemu keledai beban muda yang belum pernah dipakai. Nah ingat itu bukan keledai terlatih, bukan. Kalau keledai terlatih itu tuannya mau naik dia sudah siap. Terus mau jalan kemana dia hafal jalannya. Ini keledai yang sama sekali belum pernah dipakai. Jadi orang belum tahu ini jinak atau galak. Taat ataukah berjiwa pemberontakan hewan ini. Meskipun wujudnya sama, saudara. Ini beresiko, hewan yang beresiko karena ya kalau nurut nanti mau dikendarai Tuhan lah. Kalau dia liar, kalau liar itu seperti yang dicantumkan di dalam kitab Kejadian mengenai satu garis keturunan yang namanya keturunan keledai liar. Di mana ada anak perjanjian Ishak, tapi ada anak yang lain yang menurunkan bangsa yang kelakuannya seperti keledai liar, ya, agresif sekali. Ini bisa dipakai atau tidak? Saudara, kira-kira yang stres siapa kalau seperti ini? Coba, yang stres siapa? Yang stres adalah ya 2 orang itu. Mungkin di jalan saya membayangkan, saya tidak melihat penjelasan di dalam kitab Lukas itu omong-omongan 2 orang ini, tapi saya merasakan bahwa wah ya detak jantung mereka keras, jeduk terus ngomong-ngomong bisik-bisik, ya gimana senggol temannya, ya gimana Tuhan yang suruh ya kita taat, kalau Tuhan yang suruh ya pasti beres, tapi kalau melihat risikonya. Nah itu saudara ya, Tuhan yang suruh enggak pernah salah, Tuhan yang suruh enggak pernah keliru. Kalau Tuhan yang mengutus tidak pernah salah alamat, jangan-jangan keliru. Ini nanti nendang gimana? Lah kalau yang naik saya, kamu enggak apa-apa. Kalau yang naik Tuhan Yesus, terus keledainya bokongnya naik lalu dia menendang, gimana coba? Berisiko. Tapi sekali lagi mereka menurut, patuh. Jadi patuh sama Tuhan mengenai jalan Tuhan meskipun berisiko, jadinya beres. Tuhan sudah sediakan semuanya. Betul enggak saudara? Pasti. Tuhan suruh apa kepada saudara-saudara? Inilah detak yang namanya ketemak-ketemak itu saudara. Dituntun. Belum pernah ditunggangi orang, enggak ngerti galak atau jinak berisiko, tapi karena Tuhan yang suruh, mereka taat. Tuhan suruh apa kepada saudara-saudara sekalian? Sesuatu yang kita takut, sesuatu yang nanti gimana. Tapi kalau Tuhan suruh dan kita minta konfirmasi, memang Tuhan yang suruh berkali-kali. Apa betul Tuhan yang suruh lalu jawabnya sama terus, berarti memang yang Tuhan suruh benar, lalu kita taat. Maka seperti 2 orang ini taat saudara. Ya. Kendali ada di mana? Pada tangan-tangan itu. Hands on reins.
Tangan-tangan ada pada les, pada tali kendali. Tuhan yang mengendalikan, dia ngerti manusia, dia mengerti perwatakan hewan. Jadi tidak mungkin keliru, saudara. Inilah apa yang terngiang-ngiang di saat-saat tanggal 2 April menjelang Jumat Agung. Merasakah saudara akan detak jantung Tuhan dan perasaannya ini, meskipun itu berisiko, ya. Nah, penerapannya, implementasinya terserah kepada saudara-saudara. Baru-baru ini Tuhan suruh apa? Tuhan mengutus apa pada hatimu yang tahu. Meskipun itu ada resikonya dan mungkin menakutkan, tetapi sesuatu yang mulia. Bahwa keledai itu harus ada dan ditunggangi Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan dilayani. Dan aku harus taat. Ada temannya satu, karena mereka 2 orang saudara. Dan mereka taat. Dan sungguh tidak ada ceritanya keledai itu menendang, jebret, tidak ada. Cari versi lain di Injil yang lain selain Injil Lukas, sama. Keledainya nurut, ketemek saudara. Dan bukan membisingkan orang dengan derap seperti kaki kuda jantan, tidak. Yang gagah, berwibawa, tidak. Dia pilih kendaraan orang dengan profil rendah hati. Ya. Dan bukan kuda garang. Terus lagi yang berikutnya. Yang kedua saudara, kalau tadi Tuhan punya kendali, dia suruh kita taat, sudah ada rencana Tuhan. Yang kedua, keledai ini ada yang punya. Maka yang di blok warna biru, jika ada orang bertanya kepadamu ya yang punya, saudara. Mengapa kamu melepaskannya? Maka engkau harus menjawab, 2 orang ini dipesan sama Tuhan. Tuhan yang memerlukan, yang butuh Tuhan. Jadi sudah dipesan. Nah pasti di jalan namanya manusia ya, makanya saya tanya kepada saudara-saudara ini dalam hal ini yang paling stres siapa? Ya 2 orang itu stres. Waduh kita harus melepaskan talinya, nanti yang punya ngomong apa kita dikira maling. Padahal kalau itu keledai zaman sekarang ya sepeda motor yang dipakai bronjong itu. Ya keledai pasar dulu atau bagal, campuran keledai dengan kuda namanya bagal. Kalau zaman sekarang sepeda motor untuk dimuati bronjong. Lah kok dilepas, mau dipakai. Tapi karena Tuhan yang suruh, sehingga stres mereka ini ditundukkan. Ketakutan mereka dikira maling kendaraan, maka ketakutan itu hilang. Ya, kalau sampai ada yang tanya, yaitu pemiliknya. Kamu harus jawab Tuhan yang memerlukannya. Ya. Ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Jadi persis ketemu keledainya. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, nah sungguh toh ayat 33, waktu dilepas talinya berkatalah orang yang empunya keledai, berhak enggak tanya, itu punya saya kok dilepas, diuculi, mau dibawa kemana, ya. Atau kalau galak kan kamu tuh mau mencuri atau apa kan curiga, jadi tanya, keledai saya kok dilepas, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Dek, ya. Tapi ingat pesan Tuhan apa? Tuhan memerlukannya, jadi terus dilepas, boleh. Itu namanya peminjaman berisiko. Tuhan enggak minta loh saudara, ini saya minta saya pakai kendaraan seumur hidup, enggak, itu cuma pinjam, nanti dikembalikan. Di versi Injil lain anaknya dibawa. Jadi keledai ini enggak sendirian tapi ada anaknya, tapi bukan di Injil Lukas. Saudara cari ya, berisiko. Dan nanti dikembalikan, itu keledai. Adakah Tuhan minta dari pemiliknya yang lebih dari keledai? Ada saudara. Kalau mau tahu rankingnya lebih tinggi, baca kitab 1 Samuel, bukan keledai. Tetapi apa? Anak. Bukan hewan loh saudara, bukan keledai tapi anak. Anak ini namanya adalah mendengar, dalam bahasa Ibrani Shemuel.
Samuel ya. Minta anak kok enggak lahir-lahir. Doa sampai nangis ya. Sampai imam yang nungguin ini perempuan gila atau apa. Siapa itu yang dikira perempuan gila minta anak sampai doa terus ya. Namanya Ibu Hana ya. Hana kemudian dikaruniai anak kecil laki-laki namanya Shmuel, dalam bahasa Ibrani Shmuel itu mendengar. Dan ketika lahir, Tuhan minta seumur hidup menjadi pelayan Tuhan. Ibunya rela enggak? Ini mintanya sudah lama, begitu dikasih anak kok Tuhan minta biar melayani aku. Bukan dipinjam loh saudara seumur hidup. Hana rela enggak? Rela. Ini baru keledai lah, Hana yang diminta anak loh saudara. Sebenarnya kita tidak ada yang punya kita mutlak tuh tidak ada. Ya tangan kita, anggota tubuh kita punyanya Tuhan. Justru kita yang dipinjami. Saya diberi perempuan baju merah yang dulu Ayu, ya sekarang masih ada sisa-sisanya gitu. Itu juga bukan punya saya mutlak. Sebaliknya sama, ya. Dia tanya, ini laki-laki yang agak kurus. Dulu waktu masih dia agak muda, saya mengajar di SMA, dia bilang, jangan jauh-jauh, cepat pulang, kemana begitu. Tapi Tuhan minta, ini suamimu. Saya minta melayani aku. Apa benar Thomas ya? Kamu jadi guru ndak apa-apa. Jadi waktunya pulang ya pulang. Jam 1, jam 2. Lah kalau jadi pendeta punyanya Tuhan, ndak rela saya. Jadi guru aja gitu. Itu 1 tahun ndak selesai bergumul. Lama. Ya memang itu butuh proses saudara. Terus kalau enggak jadi guru, jadi hamba Tuhan, coba nemani rekan-rekan saudara-saudara sepuh di kampung, loh kok pulangnya sudah jam 10. Saya istri kan juga butuh engkau waktu. Terus sampai 1 tahun lebih, Tuhan kemudian lunakkan hatinya. Doanya berubah. Doa dari istri, Tuhan suami saya adalah milikmu. Pak Tri milikmu, jadi kalau engkau pakai silahkan. Gitu saudara. Dulu pergumulannya lumayan. Tidak ada satupun yang sebenarnya milik kita mutlak. Kalau Tuhan perlukan ada konfirmasi, ada keledai, sekarang tidak ada keledai saudara, tapi saudara punya apa Tuhan suruh, serahkan, ada yang dipinjam, ada yang diminta. Nah kalau kita rendah hati kita berkata, masa Tuhan pinjam dari saya semua langit bumi itu milikmu. Iya justru kita yang dipinjami. Jadi saya tuh penasaran sama pemilik keledai, lo kok rela ya dilepas. Karena murid-murid 2 itu bilang, lah Tuhan perlu kok, ya sudah terus dibawa. Saya penasaran karena Lukas tidak menceritakan isi hati dari pemilik keledai. Tapi saya tanya langsung sama Tuhan, Tuhan orang ini gimana? Ya itu seperti yang kamu bayangkan, persis seperti yang kamu bayangkan. Oh berarti ini bukan bayangan saya sendiri, engkau yang memberi bayangan bahwa pemilik keledai itu kemudian dicelikkan matanya. Kamu punya keledai, itu bukan milikmu mutlak, tapi kamu itu dipinjami oleh Tuhan. Sekarang Tuhan yang pinjam hewan yang sebenarnya dipinjamkan kepadamu. Sekarang yang mau pakai itu pemilik aslinya. Oh gitu, jadi boleh. Itu hewan saudara ya, hewan. Yang sangat kontradiktif bertentangan itu pemilik babi dan orang desa di Gerasa. Ada satu orang gila, dia psikosis itu sakit edan ya. Pakaian disobek-sobek, terus
kalau ada orang dekat dipukul, pokoknya suka menyerang orang lain. Jadi agresif sekali, tanda-tanda kerasukan setan. Lah kalau enggak ada orang lain yang mau digalai siapa? Dirinya sendiri dipukuli pakai batu. Ketemu sama Tuhan Yesus itu kemudian disembuhkan. Lah setannya larinya bukan ke padang gurun tetapi masuk ke dalam babi-babi. Babinya jadi gila, orangnya waras ganti yang edan psikosis babi. Saya belum pernah lihat ada babi psikosis, saudara. Wah, jumlahnya enggak hanya satu tapi banyak, kemudian mereka bunuh diri karena enggak tahan badannya, isi setan itu jadi enggak nyaman. Babinya bunuh diri masuk ke dalam danau mati. Ngamuk siapa? Pemilik babi. Rugi besar. Yesus datang ke sini bikin rugi, ekonomi hancur. Tuhan silahkan kau pergi secepatnya, makin cepat makin baik. Jadi mereka tuh enggak ngerti babi punyanya siapa dan hanya dipinjamkan ke mereka. Dan harga satu jiwa wong edan ini lebih berharga daripada babi. Jadi mereka enggak rela karena ekonomi diorak-arik, enggak mengenal kasih, tetapi pikirannya hanya pikiran untung rugi, saudara, dari segi materi. Pemilik keledai lain, silahkan. Saya tanya sama Tuhan kayak apa? Ya itu tadi dijelaskan sama Tuhan seperti pikiranmu. Oh jadi saya ini bukan berpikir dari kemampuan saya sendiri tapi Tuhan yang kasih. Pemilik itu dijelaskan. Kamu punya keledai itu bukan milikmu sendiri tapi dipinjami oleh Tuhan. Dan sekarang yang mau pakai pemilik aslinya. Oh gitu, ya silahkan pakai dan dikembalikan lagi saudara sama anaknya. Tapi yang lebih rankingnya lebih tinggi Ibu Hana karena Samuel diserahkan. Orang loh saudara, bukan keledai. Kalau saudara punya anak, Tuhan bilang jadi hamba Tuhan. Rela enggak saudara? Saudara punya suami, punya istri, Tuhan panggil, melayani aku. Saudara rela enggak saudara? Ya. Semua milik Allah itu. Meskipun waktu dipinjam berisiko, kalau berisiko orangnya protes ya seperti pemilik babi. Lebih enak orang gila terus saja gila. Pokoknya babinya membawa untung. Karena pikirannya untung dari segi keuangan saja, pikirannya ke situ saudara. Tidak mikir jiwa-jiwa. Inilah hati Tuhan ketika dia ketemek dan bukan derap-derap kaki kuda jantan yang bising, suara dunia yang gagah perkasa, bergengsi, bukan, tapi rendah hati ketemek naik keledai yang diambil sementara dari kepunyaan orang. Saudara, di situ ada pengendalian yang total. Tuhan mau perlihatkan kewibawaannya, dia pegang kendali total. Apa yang beliau mau terjadilah. Keledai belum pernah dipakai, nyepa atau enggak, Tuhan mau pakai. Dan keledai itu tidak nyepa, ada pengendalian penuh. Dia berkuasa atas hewan, tapi dia juga berkuasa atas hati orang pemilik keledai. Tuhan juga berhak atas keluarga kita, atas apa yang kita kira milik kita, tapi sebenarnya bukan. Saudara, dulu rekan kita yang sejemaat punya Avanza apa itu warnanya putih. Saya pernah pinjam, saya bawa Solo. Di Pak Korano STNK itu loh di dalam dompet. Oh iya. Satu kali dipinjam orang, saya kok deg-degan ternyata nubruk. Aduh ya. Beliau cerita, ada apa itu habis nubruk dipinjam sama teman saya. Terus gimana? Gelo, ya cuma kaget wong ini mobilnya Tuhan katanya. Ingat terus. Ngomong-ngomong di lobi situ bilang, ini mobilnya Tuhan kok. Saya kan cuma dipinjami, ya. Pernah saya pakai itu, deg-degan saya saudara, iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itulah. Terus yang ketiga lagi. Tidak pakai mahkota naik keledai. Tidak pakai kuda jantan gagah, tidak ada tentara. Tidak ada yang ngawal bawa senjata. Ini raja seperti apa?
model apa, prosedurnya dari mana, protokolnya bukan protokol raja yang umum. Bisa disebut ora umum, begitu saudara, tidak umum. Masa raja naik keledai beban, tidak ada kuda berderap. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap saja orang-orang wah meriah, mereka berseru-seru. Rekan-rekan kita di gereja Katolik biasanya ada acara daun palem itu saudara, untuk memperingati penyambutan waktu beliau mendekati Yerusalem akan disalibkan. Itu ada baju-baju yang dihantar karena belum ada karpet merah, masa di gurun ada karpet merah. Ya sudah, seadanya baju dilepas untuk penghormatan, silahkan diinjak. Kalau diinjak bajunya oleh keledai, wah dapat kehormatan saya menyambut raja. Itu murid-murid Tuhan. Jadi tanpa mahkota, tanpa tentara pengawal, tapi mereka tanggap, nyambung saudara, nyambung. Ini rajaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara orang-orang yang lain mengejek, menyepelekan. Tapi murid-murid Tuhan itu punya chemistry, itu rajaku rendah hati. Tidak pakai kuda jantan berderap, tidak apa-apa, meskipun cuma ketemek. Keledai beban muda yang rendah hati, yang naik rendah hati. Jadi yang memuji juga rendah hati. Sebab kalau tidak rendah hati protes raja apa atau ketawa-ketawa mengejek saudara. Tapi mereka ini menghamparkan pakaiannya dan oh ya diberkatilah yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi loh kok bisa ngomong begitu, puji-pujiannya bahwa yang bersorak-sorak ternyata ada dua dimensi, di bumi dan di surga. Di tempat maha tinggi juga ada sorak-sorak. Ngerti loh saudara, nembus dimensi ilahi. Bukan mari kita meriah menyambut sang raja di bumi, tidak hanya begitu. Ya, tetapi damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi di sana juga ada pesta. Luar biasa matanya, mata yang menembus sampai dimensi rohani. Saudara meskipun tidak pakai mahkota emas. Tidak pernah ceritanya Tuhan pakai mahkota emas di Israel datang. Tapi sederhana sekali, tunggangannya tunggangan profil rendah hati. Bukan yang nyuruh minggir rakyat itu lalu mau lewat ya, anak-anak kecil suruh minggir ibu-ibunya. Enggak saudara, kita mengucap syukur ada Pak Presiden yang sekarang ini luar biasa, ngalah. Ada jalan rame ngalah. Kalau pengawalnya agak galak dikit malah ditegur ojo ngono ya. Ya baru yang ini saudara. Pak Presiden rombongan tuh ngalah, jalannya rame, cinta sama rakyat. Dan kita punya raja yang lebih daripada itu, Tuhan Yesus. Merasakan saudara, Jumat Agung, 5 hari lagi, itulah denyut hati Tuhan. Dia pegang kendali, his hands on reins. Jadi tangannya ada pada kendali les itu. Dia bisa mengendalikan jiwa orang-orang ini tanggap kepadaku dan mereka akan memuji aku. Aku berkehendak begitu maka terjadilah. Meskipun yang lain menghina saudara. Tuhan punya kendali siapa yang harus memuji dia. Tuhan punya kendali siapa yang mengakui dia sebagai raja. Apalagi dahsyat besok akhir zaman. Kita siap-siap kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka harus semakin sungguh-sungguh. Maka ada kata-kata dalam kitab Filipi, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu siapa? Tuhan. Meskipun beberapa diantaranya yang bertelut terpaksa, iya, yang ngaku Yesus Tuhan juga ada beberapa yang terpaksa. Lalu nanti di bumi ada pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Beliau yang memerintah sebagai raja, tapi terpaksa beberapa orang. Saudara, Tuhan punya kendali penuh. Siapa yang tunduk, maka terjadilah tunduk dan dia diakui sebagai raja. Saudara, alangkah bahagianya apabila kita termasuk di antara mereka itu yang berseru-seru itu.
Amin saudara. Berbahagialah kita apabila kita masuk dalam rombongan itu yang tidak perlu disamblek, diseblak, pakai macam-macam penyakit, kecelakaan macam-macam, dibanting di aspal, opnam berapa hari baru mendengar Yesus Raja. Oh enggak usah gitu, tapi sudah gerengnya di sini. Iya. Poin keempat. Orang-orang, ya beberapa orang Farisi itu ulama-ulama jahat. Turut dengan orang banyak berkata kepada Yesus, Guru tegurlah murid-muridmu, itu artinya suruh diam. Tidak usah teriak-teriak memuji, tapi jawab Tuhan, aku berkata kepadamu jika mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Artinya kalau ini sampai stop, bungkam, tidak memuji, Tuhan berkuasa untuk cari gantinya. Tidak apa-apa sih, ya. Kamu membungkam murid-muridku, tapi batu aja bisa memuji Tuhan kok. Iya. Jadi apa saudara? Itu hands on reins. Tangan Tuhan penuh kuasa memegang kendali. Kalau dia kendalikan harus ada pujian kepada Sang Raja, harus terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Itulah kendali penuh dari tangan Tuhan, saudara. Kendaraan mana, alat sarana apa yang Tuhan pilih, berisiko, tapi kalau Tuhan pilih seperti keledai tadi, terjadilah. Keledai dikendaki, orang mungkin keberatan, tapi ternyata tidak keberatan, Tuhan juga berkuasa itu. Maka siapapun yang ada pada kita bukan milik kita. Kalau diperlukan Tuhan, terjadilah, silahkan. Mari kita belajar untuk menundukkan diri pada apa rencana Allah dan bukan rencana kita sendiri. Oh haleluya. Kami mendengar ya Bapa akan isi hatimu, kami semua tunduk. Tidak ada yang kemudian memaksakan kehendak, impian kami sendiri. Semua milikmu, semua dari Engkau, kami hanya dipinjami. Ada talenta, ada rumah, ada keluarga, orang-orang yang kami kasihi, semua milikmu. Kalau Engkau memerlukannya, jadilah kehendak-Mu. Anak-anak-Mu belajar taat. Hosana, hosana, gunung-gunung pun tunduk, laut bergelora. Gunung tunduk, laut bergelora. Gunung saja tunduk kepadamu, meskipun isinya lahar lava panas. Tapi Engkau berkuasa untuk mengendalikan. Laut bergelora pun Engkau berkuasa meneduhkan menjadi indah. Maka Engkau juga berkuasa memakai, berhak memakai apa yang ada pada diri kami dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku. Mari Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari bersama-sama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Oh,
janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, mari sapa Tuhan kita. Yesusku, Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersorak, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. ku bersuka, Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. oh, nyanyi dan bersorak, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. ku bersuka, Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Irala warala ya wasu, kudus, 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 kudus panggilan-Mu Tuhan. Kudus, 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 kudus panggilan-Mu, kudus pengutusan-Mu, kudus, kudus. Sikarala barala 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 bayama, sikarala barala 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 barala, irala baya barala baya masikala barala baya barala 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 ya barala barala. Haleluya, haleluya. Sana, oh jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu, menurut hikmat-Mu. Haleluya, dan anak-anak-Mu hendak mempersembahkan akan persembahan sebagai tanda taat, syukur, dan puji kepadamu. Kuduskan Tuhan apa yang kami persembahkan, sehingga boleh dipakai dihimpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kudus, kudus dalam nama Tuhan.
kami mengangkat kedua belah tangan kami, tanda berserah, tanda pasrah kepadamu. Karena rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh pengharapan. Jadilah kehendak-mu. Saudara, dicurahkanlah ke dalam hidup saudara berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dari tahtanya di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang kita layani, serta penyertaan, kecerdasan, hikmat dan sukacita dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai tak